kecil Hesok. Selalu tersenyum dan berpikir indah. Kita yang lebih tertarik sebenarnya seorang Sri. Ini kalau saya baca ininya kurikulum fit kakak ini orang teknik ya kakak ya. Iya. Latar belakang sarjana teknik di Boronusu ya kak ya. Iya. Tapi sekarang jadi penulis. Cerita dulu kak tentang kakak sedikit. Karena dulu saya dapat bocoran kakak sempat tanda kutip menghilang dari Medan ya kayak. Iya. Samosir ya 10 tahunan ya gitu ya. 10 tahun. Cerita lah dulu biar asik ya. Gimana? Jadi kalau di sastra USU banyak mahasiswa yang dulu karena gagal di teknik masuk sastra. Kalau saya karena gagal di sastra masuk teknik lah. Oh kembali ya, gitu ya. Iya. Lanjut aja. Jadi saya memang bersyukur ya. Tradisi sastra itu kuat sekali di keluarga saya. Konon katanya dari SD kakak udah suka baca puisi, suka ikut lomba pidato gitu ya. Gimana? Bapak juga itu dulu menjadi seniman di sana di Tapsel. Jadi kita dari kecil sudah terbiasa menulis puisi. Nah kalau di keluarga di acara ulang tahun itu kita biasa memberikan kado baca puisi. Sudah sampai seperti itu pada saat itu. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita marah ke bapak atau ke ibu, tulis surat, bikin puisi. Itu menjadi tradisi di rumah. Di keluarga ya? Iya. Jadi dari kecil saya sudah dikasih Horizon. SMP saya sudah baca Motinggo Buse. Wah luar biasa. Harimau apa. Tapi bapak saya tidak siap melihat saya menjadi sastrawan. Itu ironisnya. Ironisnya ya. Padahal dari kecil dengan kata dari cekok. Iya. Ketika saya SMA saya bilang saya mau ambil institut seni. Saya nggak dikasih. Alasan pertama dia bilang nggak boleh keluar dari Sumatera Utara. Tapi ketika mau menjatuhkan pilihan ke sastra juga nggak dikasih. Akhirnya saya memilihlah yang agak dekat dengan seni ya, arsitek ya. Ternyata jebol di situ. Tapi yang namanya semangat menulis itu tetap ada. Tetap suka, tapi ini. Nah jadi Om Bahar, kalau saya sekarang terbalik. Saya dengan generasi yang sekarang saya selalu bilang ke generasi saya selalu bilang jangan pernah memberangkatkan anak untuk les piano, les gitar kalau tidak siap melihat dia jadi musisi. Gitu. Ya. Kadang-kadang kita tidak bertanggung jawab dengan apa yang kita berikan kepada anak. Kita takut masa depan seniman itu suram. Ya kayak saya dari kecil dicekoki sastra, tapi ketika memilih jadi sastrawan orang tua tidak siap. Iya. Jadi memang ini bahasa ibu-ibu ini didengar ibu-ibu ini supaya jangan terulang lagi, itu bagus. Iya. Dan kemudian saya juga melihat pendidikan kita ya, pendidikan dari sekolah dasar sampai SMA. Itu orang tua sangat khawatir ketika nilai fisika, matematika hancur babak belur. Tapi nilai bahasa Indonesia itu nggak pernah diperhatikan Om Bahar. Makanya kita melihat orang-orang pintar di negara ini tidak punya kemampuan mengkomunikasikan pikirannya. Waduh, ini dalam ini. Iya. Jadi itu juga salah satu semangat ya, balik lagi ke perempuan menulis. Betul. Kita berharap perempuan menulis ini bisa menularkan semangat menulis kepada anak-anak gitu ya. Kepada keluarga begitu. Kan memang pendidikan yang utama itu di keluarga ya kan. Ketika udah terbentuk, ketika sudah mulai ikut terjalin, ternyata di perjalanan mungkin sangat mengejutkan kalau kesannya dilepas tidak bertanggung jawab untuk menjadi seseorang, katakanlah kalau dia musikus menjadi musikus. Iya. Nah, itu kan luar biasa, itu kan sangat menyentuh sebenarnya, dan itu banyak ya kak ya. Banyak sekali Om Bahar. Jadi
kita khawatir gitu. Iya. Kita khawatir ketika anak-anak kita memilih jalan kesenimanan ini. Iya. Nah, dan kemudian kalau kepada generasi muda sekarang, mereka kan ada di zaman yang diuntungkan ini Om Bahar. Iya betul. Kalau dulu orang mau rekaman lagu harus berapa tahun itu di Jakarta? Proses ya. Iya. Dan harus melewati tangga yang luar biasa untuk Iya. masuk ke studio rekaman. Banyak liku-liku ya. Iya, kalau mau rekaman sendiri hitungannya ratusan juta. Betul. Sekarang orang bisa menggunakan YouTube. Iya lebih mudah ya. Ya. Nah pertanyaannya, apakah berbanding lurus Iya betul. produktivitas dan karya Om Bahar? Iya. Nah itu barangkali yang jadi refleksi juga begitu. Barangkali nanti pembicaraan kita ini akan lebih berkembang, menarik dari seorang Sri RM Simanung Khalid menjadi pembicaraan yang mengglobal. Harapan kita ini akan diserap dan menjadi diskusi menarik pada kesempatan lain, ya kan? Barangkali kita kembali kepada buku kita ini, Kak. Iya. Kakak tentu sangat sedang menunggu-nunggu ini kapan diperkirakan nih, Kak, selesai dan udah bisa dibaca kawan-kawan. Kalau perkiraan kita, dia proses cetak itu sekitar 10 hari lagi. 10 hari lagi ya. Kemungkinan tiba di Medan itu paling lambat kurang dalam sebulan kita akan launching. Oh, berarti Oktober ya, Kak ya? Iya. Ya sekarang kan September nih, medio September. Mudah-mudahan nanti Oktober kita udah ini. Dan kemudian karena ini situasi pandemi kan, Bahar. Iya. Kita tidak bisa mengumpulkan orang. Iya. Kemungkinan kita akan melakukan launchingnya kayak roadshow gitu. Sehingga bisa mengurangi kerumunan orang kan, begitu. Dan barangkali juga akan melakukan yang virtual. Virtual lah boleh tuh, supaya kita ikuti sesuai dengan perkembangan. Iya. Baik Kakak, barangkali banyak hal yang ingin kita sampaikan. Pada kesempatan lain, khususnya nanti setelah launching, saya berharap kita dapat bincang-bincang lagi, ya kan? Kita bisa menunjukkan inilah bukunya misalnya. Berikutnya sebagai penutup, apa yang ingin Kakak sampaikan, khususnya sesuai dengan yang terkait dengan kearifan lokal Sumatera Utara. Silakan Kak. Kita melihat bahwa sebenarnya kearifan lokal Sumatera Utara ini juga menyimpan banyak keadilan bagi perempuan. Dan kita berharap kearifan lokal ini terus ditumbuhkan sehingga kita tidak lari dari akar. Iya. Dan kita juga berharap kawan-kawan penulis lebih menggali lagi dan mempromosikan kearifan lokal ini. Iya. Sehingga tidak hilang begitu, Bahar. Baik, jadi segala ide, inspirasi untuk menciptakan karya tetap mengacu kepada kearifan lokal dan tetap mengacu kepada nuansa NKRI, kebersamaan kita. Gitu ya, Kak? Iya, Om Bahar. Karena hanya dengan itu, maka karya-karya Sumatera Utara punya warna yang berbeda. Ya, betul. Menarik. Jadi memang cara mengungkapkannya, setiap penulis cerpen atau cerpenis yang satu dengan yang lain tentu mempunyai warna tersendiri. Iya. Maka ini akan kaya, akan banyak, ya kan, karya-karya yang menarik. Dan kita berharap khususnya nanti ke depan di sekolah-sekolah menjadi buku bacaan para pelajar juga. Amin. Sehingga orang akan tahu, para pelajar akan tahu siapa penulis wanita. Oh, Kak Sri dan kawan-kawan. Gitu ya Kak ya? Iya Mbak. Oke. Baik Kakak, barangkali pembicaraan kita nanti akan kita lanjutkan. Kakak sudah berkenan hadir. Terakhir kami keluarga besar podcast menyampaikan kepada Kakak turut berduka cita karena kami mendengar informasi beberapa hari yang lalu mertua ya Kak ya. Iya. Mertua sudah, ya semoga mendapatkan tempat yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, kami semua berdoa untuk itu. Inilah
cuplikan dari Bumi Perempuan yang akan dibaca oleh Kak Sri, salah seorang penulis dari 4 cerpen ini. Silakan Kak. Dengan gaya ini ya Kak, teatrikal atau apalah seorang pembaca cerpen. Untuk semua pemirsa podcast Senyum Membahar, izinkan kami membacakan sebuah cerpen yang berjudul Dr. Febri Togi Marito. Febri Togi Marito itu namanya. Perempuan cantik, belia dan cerdas, di umur 28 sudah meraih gelar doktor. Bukan anak orang kaya. Kuliah S1-nya diselesaikan sambil bekerja di sebuah gerai makanan fast food di malam hari. Setamat S1 dia langsung diterima bekerja. Alih-alih menikmati hidup seperti temannya, ia memilih lanjut kuliah S2 dan S3. Meski pontang-panting sambil kerja karena dana beasiswa terbatas. Banyak yang ingin menjadikannya menantu. Febri memang selalu ceria, tapi dia kelihatannya belum punya pacar. Banyak yang menduga Febri memilih konsentrasi pada karirnya, padahal bukan. Febri hanya ingin menjadikan dirinya pantas dilirik sebagai calon menantu. Ia bukan anak orang kaya, hanya gadis yang lahir di kampung. Masa kecil dihabiskan main lumpur dan mengembalakan kambing. Jalan ke kampungnya pun belum sepenuhnya diaspal. 2 kilometer jalan berbatu harus dilewati untuk sampai di rumahnya. Kalau musim hujan, jangankan mobil, sepeda motor pun susah untuk melintas. Ibunya hanya menguasai beberapa petak sawah, sebidang ladang yang tak seberapa luas ditanami pohon kopi dan beberapa pohon kemiri. Hanya karena kehebatan ibunya, 5 mereka bersaudara, kelimanya bisa lulus sarjana. Hidup prihatin selalu mereka lakoni dengan ikhlas. Boto luhun selalu menjadi nasihat ibunya pada mereka. Ibunya selalu berpesan agar mereka saling membantu satu sama lain. Yang lebih tua harus bertanggung jawab untuk membantu biaya kuliah adiknya. Posisi Febri sebagai si bungsu mendapat perhatian penuh dari kakak-kakaknya. Mereka gotong royong membiayai kuliah S1-nya. Tapi Febri tidak mau manja. Ia bekerja, menabung untuk bisa langsung melanjut S2. Febri bukan perempuan yang gemar bersolek. Hidup mengajarkannya jauh dari makeup dan perhiasan. Tapi dia memang cantik alami. Natural. Tuhan sangat bermurah hati saat menciptakannya. Beberapa waktu yang lalu untuk pertama kali ia jatuh cinta. Setelah bertahun sibuk mengejar mimpi dan mendisiplinkan diri untuk jauh dari segala godaan masa muda, akhirnya ia mengizinkan hatinya untuk disentuh oleh sebuah romansa. Ia mengizinkan rindu menyita sebagian waktunya. Ia mengizinkan semburat rona merah jambu malu-malu terlukis di wajahnya saat bertemu lelaki itu. Lelaki itu lebih tua 10 tahun darinya. Wajahnya biasa saja. Tidak ganteng, tidak jelek. Kulitnya pun biasa. Tidak putih, tidak pula legam. Ya, lelaki itu penampilannya biasa saja. Pas dan tidak berlebihan. Baik dan kebapaan. Lelaki itu temannya sesama dosen di sebuah perguruan tinggi swasta. S2 dan sedang menyelesaikan kuliah doktoralnya. Tapi dia bukan anak dari keluarga biasa. Ia lahir dari keluarga dosen. Bapaknya seorang profesor, terpandang dan ternama. Laki-laki itu santun, tidak genit dan gerasa gerusu seperti beberapa teman laki sebayanya. Pantun bisuk itu namanya, ritonga marganya. Tidak ada rekayasa pada cinta mereka, tidak ada mak comblang. Mereka bertemu hampir setiap kali di kampus. Mula-mula hanya lempar senyum, lama-lama duduk satu meja di kantin saat makan siang. Sesekali minum kopi bersama di akhir pekan. Mulai intens mengucap selamat pagi di WA, video call, lalu tiba-tiba mereka sudah dikepung rindu. Asmara yang indah dan sederhana. Mereka jadian hanya dengan satu pertanyaan sederhana. Jawaban pun hanya dengan tundukan kepala. Mereka bukan orang yang gemar bermain-main dengan cinta. Maka dengan bersegera, mereka merancang untuk hidup bersama. Saat itu, Febri pun membuka rahasia. Luka lama. Aku berharap kau sudi menyampaikan siapa aku pada orang tuamu, kata Febri dengan sendu.
Jangan pernah ditutupi. Jika mereka bisa menerimaku, barulah aku mau kau bawa menjumpai kedua orang tua. Lelaki itu mengajaknya ke rumahnya. Febri gemetar. Berulang kali ia bertanya pada Pantun, "Sudahkah kau bercerita siapa aku pada mereka?" Pantun berulang kali tertawa, menariknya ke bahunya, merangkulnya. "Sudah, Hasian, kenapa kau belum percaya juga?" Febri hanya diam. Begitu groginya, ia sampai hampir terjatuh di tangga teras. Rumah megah itu dimasukinya dengan jantung berdegup kencang. Bapak Ibu Pantun menyambutnya dengan hangat, mengajaknya makan siang di ruang tamu yang luasnya sama dengan ukuran rumahnya di kampung. Usai makan siang mereka duduk di ruang tamu. Ngobrol. Pertanyaan basa-basi seperti biasa. Orang tua tinggal di mana, saudara ada berapa, sekarang tinggal di mana dan dengan siapa. Lalu tiba-tiba Ibu Pantun bertanya, "Jadi kapan kami bisa bertemu dengan keluargamu?" Febri hampir tersedak. Gelas teh di tangannya hampir tumpah. Ia menarik napas panjang, lalu berujar, "Namboru, Amang Boru, saya tidak tahu. Apa Bang Pantun sudah cerita tentang siapa saya yang sesungguhnya? Saya diberi nama Febri Togimarito karena saya lahir di bulan Februari. Kami 5 bersaudara. Perempuan semua. Saya putri kelima. Togimarito, nama itu adalah doa agar saya punya adik laki-laki. Tetapi 3 bulan setelah saya lahir, Bapak meninggalkan Mama. Bapak menikah dengan perempuan lain yang memberikannya 3 orang anak lelaki." Febri terdiam sesaat. Sudut matanya mulai basah. "Namboru, Amang Boru, keluarga saya jauh dari membanggakan. Bukan keluarga yang pantas jadi panutan. Saya hanya seorang perempuan kampung. Anak seorang janda miskin yang ditinggalkan suaminya. Janda tanpa surat cerai." Febri masih hendak meneruskan ceritanya, tetapi ibunya Pantun menghampirinya, memeluknya dan mengelus kepalanya. "Jangan teruskan. Pantun sudah bercerita semuanya kepada kami. Kami tidak ingin mendengar kisah sedih itu lagi. Di mata kami engkau seorang gadis gigih luar biasa. Petarung, seperti kata Pantun." Febri menangis terisak. Ia tidak menyangka keluarga terhormat dan terpelajar ini bisa menerimanya apa adanya. Ibu Pantun menyeka air matanya. 30 tahun umur Pantun saat ini. 2 adiknya sudah melangkahinya. Kami selalu bertanya kenapa jodohnya tak kunjung tiba. Hari ini kami dapatkan jawaban. Tuhan berikan perempuan tangguh untuk menjadi menantu di rumah ini. Selamat datang Pak Rumain. Semoga Tuhan merestui semua rencana kita, menjauhkan segala rintangan. Sore itu Febri pulang dari rumah Pantun dengan hati girang. Dengan tubuh seringan awan, semua beban yang di pundaknya bertahun-tahun hilang dalam sehari. Penderitaan ternyata tidak abadi. Semua berlangsung cepat. Febri menceritakan kabar baik itu kepada ibunya dan semua kakak-kakaknya. Mereka bersuka cita. Persiapan pun segera dilakukan, pilih kebaya dan sarung, desain undangan. Lalu muncul masalah. Apakah nama Bapak dituliskan atau tidak? "Buat saja almarhum," kata Febri. "Tidak bisa begitu. Kalau belum meninggal, nanti kita bisa kena gugat secara hukum," sanggah Pantun. "Ya sudah, dibuat hanya nama Mamak saja. Orang pun kan tahu sudah pisah." "Apa boleh begitu ya?" tanya Pantun dengan bingung dan ragu. "Karena belum pernah cerai secara resmi, secara hukum. Maklumlah, Pantun itu dosen hukum, semua dikaji secara hukum." Febri pun ikut pusing. "Ya sudahlah, soal undangan dipending dulu. Nanti kita pikirkan gimana baiknya. Kita urus sewa gedung dulu. Soalnya jauh-jauh hari, Desember itu sudah padat orang mau kawin."
Tapi ternyata kebahagiaan tidak mudah diwujudkan. Situasi menjadi rumit dan runyam saat bicara soal adat istiadat. Berdua dengan ibunya, Febri menjumpai bapak tuanya yang nomor 2. Apapun ceritanya pada saat keluarga Pantun datang untuk marhusib, tidak mungkin hanya ibu yang menerima. Hanya bapak tua ini, saudara bapaknya yang selama ini menaruh perhatian kepada mereka. Bapak tua Rommel, begitu mereka memanggilnya. Bapak tua ini mau menelepon mereka bertanya kabar. Saat Febri 3 kali wisuda, bapak tua dan inang tuanya datang membawa dekke untuknya. Kata ibunya, dulu saat bapak pergi dari rumah, bapak tua Rommel inilah yang tidak setuju. Tapi yang lainnya membela bapak. Bapak 7 bersaudara, 5 laki-laki, 2 perempuan, bapak anak lelaki yang paling bungsu. Mereka pun bercerita kepada Pak Tua Rommel soal rencana perkawinan. Pangidua kuamang, ibunya meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Amang dohok kakak dodong aku mengadopi ulau ni. Posroh aku, dang patari daun muna nama lia libur tau. Pak Tua Rommel mengangguk-angguk. Posroh hamu inang, dohot dohami mengadopi. Sa anak saburu dohita. Tapi kutanyalah dulu samamu, buru hasian, kata Pak Tua Rommel. Ya Pak Tua, Febri memandang lekat pada Pak Tua Rommel. Aku tahu bagaimana kalian selama ini ditinggalkan bapakmu. Pesta perkawinan adalah pesta bahagia saat kita bersyukur dan berdoa. Apa kau tidak ingin bapakmu hadir di situ? Febri diam, menelan ludah, menahan emosi yang campur aduk. Pak Tua, aku sudah menceritakan semuanya pada calon mertuaku. Puji Tuhan mereka bisa menerimaku apa adanya. Pesta akan berjalan dengan baik dengan dukungan Pak Tua dan Mak Tua. Dan di sana, pada hari bahagia itu aku akan berdiri apa adanya. Didampingi Mama, Pak Tua, dan Mak Tua. Pak Tua Rommel berulang kali menarik berapas panjang. Berat permintaanmu Buru Hasian, tapi aku bisa memahami beratnya perjuanganmu selama ini. Doakan Pak Tuamu bisa menyampaikan ini kepada keluarga kita. Seminggu setelah mereka menjumpai Pak Tua Rommel menelepon dan mereka meminta mereka datang di hari Minggu. Dengan langkah ringan Febri datang bersama ibunya. Membawa dalini horbo, makanan kesukaan Pak Tua Rommel. Ternyata bukan hanya Pak Tua Rommel yang ada di sana. Ada juga Pak Tua Sihol, bapak tuanya yang paling besar, dan ketua Namborunya. Febri juga dikenalkan kepada Opung Taruli. Kata ibunya, Opung Taruli itu tulang bapaknya. Febri asik memicit-micit hidungnya, menahan rasa gelisah. Percakapan pun dimulai. Pak Tua Rommel menjelaskan kalau Pak Tua Rommel sudah bercerita kepada keluarga tentang rencana perkawinan Febri. Tetapi keluarga besar meminta agar bapaknya turut menghadiri perkawinan itu. Apapun ceritanya, dia itu bapakmu Opung. Sepantasnya dia hadir di sana, kata Opung Taruli menasihati. Febri mulai meremas-remas tangannya. Sesekali menggaruk kepala, menahan emosi yang hampir pecah. Febri melihat ibunya sudah kembang kempis hidungnya menahan amarah. Opung, sejujurnya aku tidak berharap Bapak akan datang. Kalau Bapak ingin datang, silahkan datang. Tapi Bapak duduk sama dengan undangan yang lain. Bukan berada di samping Mama. Tiba-tiba suasana riuh seperti pasar malam. Gak bisa begitu, Opung. Inilah ada adab. Bapakmu tetap bapakmu dan dia tetap harus ada di situ. Manjalo mangalehon nahombar. Itu parada. Kedua Namburunya pun ikut nimbrung. Kata-kata pecah dari mulut mereka seperti senapan otomatis memuntahkan peluru. Kencang menuju sasaran, melukai tanpa ampun. Apapun itu bapakmu itu. Jangan sampai berdosa kau tidak mengakui kalau bapakmu masih ada. Namburu Tanti yang super jabir pun berkomentar. Febri berdiri, berbicara tegas dan dalam. Opung, Pak Tua, Mak Tua, Namburu. 28 tahun umurku. Aku tidak kenal dengan Bapak. Bayangannya pun samar dalam ingatanku.
Bapak memberiku nama Togi Marito. Tapi ia tidak sabar menunggu mama melahirkan seorang anak lelaki untuknya. Ia meninggalkan kami hanya karena kami perempuan. Dosa apa kami terlahir sebagai perempuan? Dosa apa mama kami jika hanya diberkati dengan anak perempuan? Mengapa semua mata tertutup dan tidak melarang? Dah, nanti kalau sudah kawin kau, tahu kau penting punya anak lelaki sebagai penyambung keturunan, teriak Namburu Tanti padanya. Febri memandang tajam kepada Namburunya. Izinkan aku bicara, Namburu. Suara yang tidak pernah kalian dengarkan selama puluhan tahun. Ketika masih anak-anak, aku sering bertanya dalam hati, kenapa aku berbeda dari temanku yang lain? Mereka punya bapak yang sering menggendong mereka, tempat mereka berbanja. Aku tidak pernah punya. Ketika aku tanya pada mama bilang kalau bapak sudah mati. Nah, itulah pula yang belum mati pun dibilang mati, timpal Namburu Sartika. Febri meneruskan. Sesudah besar, aku pun akhirnya tahu kalau bapak belum mati. Di hari penguburan Opung Boru, kami berlima dibawa Pak Tua Romel. Mama tidak mau ikut. Di sana untuk pertama kali aku melihat wajah bapak. Bapak memegang 2 orang anak lelaki di kiri dan kanannya. Di sebelahnya, seorang perempuan menggendong seorang anak lelaki. Orang-orang bilang padaku, itu bapakmu. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Perempuan di samping bapak tersenyum sinis padaku. Aku tidak pernah lupa peristiwa itu. Peristiwa yang selalu membuatku bertanya kenapa aku bukan laki-laki. Peristiwa yang melecutku untuk terus berjuang menjadi anak yang bisa membanggakan mama. Meskipun aku bukan seorang laki-laki. Namburu, kutahankan susah jadi pelayan di restoran, jadi cleaning service di mall, hanya supaya aku bisa kuliah, bisa sarjana, bisa S2, bisa S3. Tapi jangan gara-gara kau sudah dokter malu pula kau mengakui bapakmu. Kayak mana pun bapakmu ini, mana bisa kau bilang itu bukan bapakmu? Sombong itu namanya. Cerocos Namburu Tanti. Febri memandang Namburunya tajam. Opung, aku menghormati adat. Tapi kenapa hari ini semua ngotot memaksakan bapak hadir di pesta? Kenapa selama ini tidak ada yang menasihati bapak untuk hadir di dalam kehidupanku? Kenapa semua membiarkannya begitu saja sebagai sebuah kewajaran? Namburu, aku tidak pernah merasa sombong karena sudah S3. Bukan karena seorang dokter aku menganggap bapak tidak ada dalam kehidupanku. Bapak yang meninggalkan kami, Namburu. Bapak yang menganggap kami tidak pernah ada. Bapak melupakan darah dagingnya. Membutakan mata akan penderitaan yang kami alami. Bapak menghapus nama kami dari hidup. Hanya karena kami perempuan. Hanya karena kami perempuan, Namburu. Luar biasa. Aduh, kakak begitu bagus menyampaikan, membaca cerita itu, cerita cerpen yang kakak tulis. Pastilah nanti semua pembaca akan lebih mendalami bahwa sangat syarat dengan muatan lokal, sangat syarat dengan pesan-pesan moral. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan kakak memang luar biasa dalam menuliskannya. Terima kasih Om Pak. Iya, terima kasih kakak. Mudah-mudahan semua apa yang kita bicarakan hari ini, cerpen yang kakak baca lengkap salah satu judulnya tadi, membawa kita lebih akrab, lebih baik lagi di hari depan. Terima kasih atas. Amin. Ya. Sukses juga untuk podcast Senyum Om Bahar. Siap. Terima kasih kakak. Kita ketemu lagi nanti. Terima kasih ya kak. Baik. Para sahabat, rekan-rekan podcast Senyum Om Bahar dimanapun berada. Demikian perbincangan kita dengan Kak Sri RM Simanung Khalid.
salah seorang penulis dari 4 penulis cerpen dalam buku Bumi Perempuan. Kita mempersilakan menulis komentar siapa lagi yang layak kita undang dalam podcast ini. Akhirnya, selalu tersenyum dan berpikir indah.